Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait laporan laba rugi 5 tahun terakhir pada PT Campinacam Es Krim Industri Tbk. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Rizky Mila Putri, Marwa R, Rasmeni, dan Nurbiati Ningsi. Untuk membacakan materi pertama. Next. Yang pertama yaitu analisis vertikal. Metode analisis vertikal atau statis adalah analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun atau periode tertentu, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lainnya. Next. Yang kedua yaitu analisis horizontal. Metode horizontal merupakan metode analisis perbandingan. Perbandingan adalah teknik analisis keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah atau dalam unit. Next. Yang ketiga yaitu analisis tren. Metode analisis tren adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya. Apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau bahkan turun. Cara yang terbaik menganalisis laporan keuangan yang lebih dari 3 tahun tersebut dengan menggunakan angka indeks dan semua data laporan keuangan yang dianalisis dihubungkan dengan angka indeks tersebut yang dinyatakan dalam presentasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rosnaini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis tren. Maksud saya hasil analisis vertikal PT Campina Es Krim Industri Tbk pada tahun 2018 sampai dengan analisis vertikal adalah membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk tahun atau periode yang sama. Pada layar sudah dijelaskan mengenai hasil perhitungan tentang analisis vertikal PT Campina Es Krim Industri Tbk. Yang pertama yaitu pada tahun 2018, di mana tolak ukurnya adalah penjualan bersih, yaitu sebesar 936.629.3 atau sebesar 100%. Kemudian beban pokok penjualan sebesar 40%, sehingga laba kotor yang didapatkan adalah 60%. Selain itu, pendapatan keuangan yaitu terdapat 1%, sehingga laba sebelum pajak penghasilan yang didapatkan adalah sebesar 9%. Kemudian dikurangi dengan beban pajak sebesar 26%, sehingga laba bersih pajak yang dihasilkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 6%. Kemudian selanjutnya pada tahun 2019, di mana yang menjadi tolak ukurnya yaitu penjualan bersih, yaitu sebesar 100%, sehingga beban pokok penjualan sebesar 41% dan laba kotor yang didapatkan adalah 59%. Kemudian adapun pendapatan keuangannya yaitu sebesar 1%, sehingga laba bersih sebelum pajak yang didapatkan sebesar 10%, yang kemudian dikurangi dengan beban pajaknya yaitu 23%, sehingga laba
bersih setelah pajak yang dihasilkan pada tahun 2019 adalah 7%. Begitupun dengan tahun 2020 yang menjadi tolak ukurnya yaitu atau pembandingnya yaitu pada penjualan bersih sebesar 100% sehingga beban pokok penjualannya yaitu 46% sehingga laba kotor yang didapatkan adalah 54%. Kemudian adapun pendapatan keuangannya pada tahun 2020 yaitu sebesar 1% dan laba sebelum pajak penghasilan yang didapatkan adalah 6%. Yang kemudian dikurangi dengan beban pajak 22% sehingga laba bersih setelah pajak yang dihasilkan pada tahun 2020 adalah sebesar 5%. Selanjutnya pada tahun 2021, sama seperti tahun-tahun sebelumnya yang menjadi pembanding atau tolak ukur pada tahun 2021 adalah penjualan bersih atau senilai 100%. Kemudian beban pokok penjualan sebesar 46% sehingga laba kotor yang didapatkan adalah 54%. Selain itu pendapatan keuangannya yaitu sebesar 8.248.926.236 rupiah atau senilai 1%, sehingga laba sebelum pajak penghasilan yang didapatkan adalah 12%, yang kemudian dikurangi dengan beban pajak senilai 21%, sehingga laba bersih setelah pajak yang dihasilkan pada tahun 2021 adalah senilai 10%. Selanjutnya pada tahun 2022, yang menjadi tolak ukur atau pembanding pada tahun 2022 adalah penjualan bersih, di mana penjualan bersih pada tahun 2022 yaitu senilai 555.761.493 rupiah atau senilai 100%-nya. Sedangkan beban pokok penjualan sebesar 248.302.576.828 rupiah atau senilai dengan 44%, sehingga laba kotor yang didapatkan pada tahun 2022 yaitu senilai 317.289.190.665 rupiah atau sebesar 56%. Selain itu, pada tahun 2022 pendapatan keuangannya yaitu senilai 3.822.480.147 rupiah atau senilai 1%, sehingga laba sebelum pajak penghasilan yang didapatkan yaitu senilai 88.887.000 rupiah atau senilai 16%, yang kemudian dikurangi dengan beban pajak sebesar 21%, sehingga laba bersih setelah pajak yang dihasilkan pada tahun 2022 adalah sebesar 69.976.128.085 rupiah atau sebesar 12%. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai hasil analisis vertikal PT Campina Ice Cream Industry Tbk pada tahun 2018 sampai 2022. Untuk analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis pada metode horizontal. Seperti yang kita ketahui, analisis horizontal ini merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode ke depan. Nah, dari hasil tabel laporan keuangan tersebut, pada PT Campina Ice Cream Industry Tbk, kita dapat melakukan analisis sebagai berikut. Nah, pertama itu dengan periode 2018 sampai dengan 2019.
Nah, bersumber pada perhitungan analisis horizontal, laporan laba rugi pada penjualan bersih usaha yang dihadapi yaitu mengalami peningkatan sebesar 7% ataupun sebesar 67.816.318.815 rupiah. Nah, selanjutnya pada indeks beban pokok penjualan ini menampilkan juga peningkatan yaitu sebesar 12%. Dan selanjutnya yaitu pada laba kotornya yang dimana mengalami penurunan sebesar 21.895.206.280 rupiah atau setara dengan 4%. Nah, selanjutnya pada periode 2019-2020 kita juga melakukan analisis yaitu pada laporan laba ruginya yaitu pada pos atau sisi pemasukan usaha yaitu di tahun 2020 ini sebesar minus 7%, di mana perihal ini menampilkan kalau angka indeks pada penjualan atau pemasukan usaha 2020 ini mengalami penyusutan sebesar minus 7%, yaitu dibanding dengan dari tahun 2019. Selanjutnya, pada beban pokok penjualan ini menampilkan sedikit peningkatan sebesar 3% atau setara dengan 13.237.833.825 rupiah, yaitu pada sisi laba kotor PT Campina Ice Cream Industri ini 2019 sampai dengan 2020 menghadapi penyusutan yang drastis, yakni sebesar 14% ataupun sebesar 85.556.307.532 rupiah. Nah, selanjutnya pada periode 2020 ke 2021 ini kita bersumber pada perhitungan analisis horizontal laporan laba rugi pada sisi penjualan bersih, yang dimana usaha ini menghadapi peningkatan sebesar 7% ataupun sebesar 62.449.183.164 rupiah. Kemudian selanjutnya pada sisi beban pokok penjualan ini menampilkan sebesar 6%. Dan selanjutnya pada pos atau sisi laporan laba rugi kemudian kembali mengalami peningkatan sebesar 38.116.403.493 rupiah atau setara dengan 7%. Dan yang terakhir yaitu periode 2021 sampai dengan 2022. Bersumber pada perhitungan analisis laporan laba rugi pada pos pemasukan usaha yaitu sebesar 453.541.889.782 rupiah ataupun setara dengan minus 45%. Nah, perihal ini menampilkan jikalau angka indeks pada penjualan atau pemasukan usaha tersebut menghadapi penyusutan sebesar minus 45% daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pada beban pokok penjualan kembali menampilkan penyusutan sebesar minus 46%. Dan yang terakhir pada sisi laba 2021-2022 ini kembali menghadapi penurunan yakni minus 43% ataupun sebesar 235.805.972.111 rupiah. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai hasil analisis pada PT Campina Ice Cream Industri dari segi horizontal. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan keuangan pada PT Campina Ice Cream Industri 5 tahun terakhir menggunakan metode analisis tren. Yang pertama yaitu bisa kita lihat pada tahun 2019 sesuai dengan analisis yang telah dihitung, penjualan bersih mengalami penurunan sebesar 7% atau setara dengan 67.816.000 rupiah. Kemudian pada beban pokok penjualan mengalami kenaikan sedikit yaitu 12%. Kembali lagi pada hasil laba kotor mengalami penurunan kembali sebesar 4%.
Kemudian pada tahun 2020 pada penjualan bersih mengalami penurunan drastis atau tidak dapat melakukan penjualan yaitu sebesar 0% pada tahun dasarnya atau dihitung pada tahun dasarnya. Kemudian pada pokok penjualan kemudian pada beban pokok penjualan atau pada laba kotornya itu menghasilkan laba bersih sebesar 11%. Sehingga pada laba bersih pada tahun 2020 itu mengalami penurunan sebesar minus 29% atau setara dengan 17.946 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2021 penjualan bersih sebesar 6% dan setara dengan pada beban pokok penjualannya yaitu 22%. Tetapi pada laba kotor mengalami penurunan sebesar 4% atau setara dengan 25.544.697.000 rupiah. Kemudian pada pos laba sebelum penghasilan sebesar 50%, sehingga pada laba bersih setelah pajak mengalami kenaikan kembali sebesar 62%. Kemudian pada tahun terakhir analisis trennya yaitu hasil yang dihitung sesuai dengan analisis tren yaitu penjualan bersih sebesar minus 41%, berarti dia mengalami penurunan. Kemudian pada beban pokok penjualan kembali menurun sebesar minus 39%, sehingga pada laba sebelum penghasilan mengalami kenaikan kembali sebesar 6%, sehingga pada laba bersih sebelum pajak menghasilkan 13% atau 8.280.585 juta. Mungkin sampai situ saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.